Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanan makithina fihi abada wa yundhiral ladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmi wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa rasulil azim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli haruna akhi usdud bihi azri wasyarikhu fi amri kay nusabbihaka katsira wa nadhkuraka katsira innaka kunta basira. Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallama man ra'ani fil manam faqad ra'ani li anna syaitana la yatamatsalu bi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Mukarram yang mulia, guru kita, penceramah kita yang baru saja menyampaikan mau'idhah hasanah, nasihat yang baik, Al-Habib Muhammad Al-Bakir bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat walafiat, panjang umurnya, berkah dan manfaat ilmunya. Sebagai wasilah saya bisa silaturahim untuk kesekian kalinya di Masjid Darul Amal. Bapak Ustadz Bakhrul Alam, kita doakan juga mudah-mudahan beliau sehat, selalu panjang umurnya, berkah rizkinya, manfaat ilmunya. Para kiai-kiai kita, guru-guru kita yang hadir, yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Para pimpinan Majelis Ta'lim, Ketua DKM Masjid dan Musola, para habaib, para kiai, para ustadz, para ustazah, bapak-bapak haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon hajjah, para sesepuh, para orang tua yang insya Allah saya anggap sebagai orang tua saya, keluarga besar, jamaah Masjid
Darul Amal yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama tidak tersebutkan, gelar tidak teruraikan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Waktu sudah jam 11. Saya ceramah sampai jam berapa ini Bu Bapak? Hah? Sampai jam berapa? Sudah banyak pesan nasihat dari Habib Bakir bin Yahya, betul? Terkait peringatan Maulid. Motivasi kita memperingati Maulid di antaranya karena kita cinta kepada Nabi. Kalau bukan karena cinta kepada Rasulullah, tidak mungkin kita sampai di tempat ini, betul? Sekarang ibu bapak saya tanya, jawab biar kompak. Cinta enggak sama Nabi? Cinta enggak sama Nabi? Ibu bapak cinta sama Nabi, cinta sama apanya? Bo, ibu cinta sama Nabi, cinta sama apanya? Cinta sama syafaatnya, cinta sama akhlaknya. Ketinggian dah saya tanyanya. Ibu saya tanya, ibu cinta enggak sama suami? Ibu cinta enggak sama suami? Ibu cinta sama suami, cinta sama apanya? Duit katanya. Kompak bener ibu-ibu kalau mau duit. Setiap saya ceramah di mana-mana saya tanya sama jamaah, jawabannya sama. Cinta enggak sama Nabi? Cinta. Cinta enggak sama Rasulullah? Cinta. Pertanyaannya, apakah Rasulullah cinta sama kita? Karena kalau seandainya kita cinta sama Nabi, Nabi enggak cinta sama kita, itu maknanya cinta kita bertepuk sebelah tangan. Tapi ya enggak apa-apa saudara. Kalau kita ditanya cinta sama Nabi, ya jawab saja cinta. Bahkan jawabnya lebih aja dari itu enggak apa-apa. Cuma jangan ngomong cinta doang. Betul? Betul? Kenapa jamaah sekalian? Karena kalau kita bicara cinta hanya dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Bagus nih buat update status tuh. Cinta jika hanya diungkapkan dengan kata, kadang kata tidak sesuai dengan rasa. Ya biarin, yang namanya juga orang lagi cinta. Orang lagi cinta, apa dia bilang kepada kekasihnya? Lautan akan kuseberangi. Tenggelam lu tolol. Nyebrang laut kapal aja karang. Gunung akan kudaki. Lah hujan-hujan daki gunung sambar petir. Yang namanya orang lagi. Kadang-kadang ada bahasa yang lebih ekstrim. Kalau cinta sudah melekat tai kucing rasanya, lah kan bego itu. Kagak bisa bedain mana coklat mana tai kucing. Betul? Kita cinta kepada Rasulullah saudara, karena Rasulullah bukan manusia biasa. Basarun lakal basar, beliau manusia luar. Hanya orang sinting yang mengatakan kalau Rasulullah manusia biasa. Rasulullah bukan manusia biasa, beliau manusia luar biasa. Dari apanya para jamaah sekalian? Keistimewaan beliau dari tempat lahirnya saja sudah luar biasa. Nabi lahir di mana? Di Mekah. Di mana? Dulu Mekah bukan Mekah namanya. Mekah itu disebut dengan Bakkah. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi di Bakkah. Bakkah ya beki bukaan, artinya menangis. Makanya orang kalau sudah sampai Mekah, masuk Masjidil Haram, menatap Ka'bah, tidak tahan dia menahan air matanya, bercucuran, bertaburan bagaikan mutiara. Shallu ala Nabi Muhammad. Mudah-mudahan ibu semua bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Bo, kita baru melihat Ka'bah doang tuh, udah gak tahan air mata kita. Kalau kita punya perasaan yang lembut, kalau kita punya perasaan yang halus. Kadang-kadang ada orang di belakang saya waktu saya berangkat jamaah sekalian, saya ke Tanah Suci, di belakang saya dia ngomong, gak kenceng ngomongnya. Apa dia bilang? Begitu melihat Ka'bah, dia ngomong, Ka'bah begini-gini doang gitu. Kepala batu tuh orang.
Makanya saya kalau lagi mimpin jamaah tahadus binima, saya setiap 2 bulan sekali saya bawa jamaah. Saya berangkat ke tanah suci, amin. Alhamdulillah. Saya kalau mau tawaf nih, saya kasih tahu jamaah, Bapak Ibu, nanti kalau enggak sama saya, karena ini baru pertama kali nih, Bapak Ibu yang baru pertama kali masuk keluar, kalau bisa dari pintu yang sama. Kalau pintunya masuk pintu King Abdul Aziz, kalau bisa nanti searah dengan ini biar enggak nyasar. Kalau pintu masuknya pintu Malik Fahad, nanti masuk dan keluarnya searah ini biar enggak tersesat. Ada nenek-nenek sama aki-aki di belakang saya, Ibu, gak ada manfaatnya kalau saya cerita dusta. Apa kata nenek-nenek sama aki-aki tuh sama lakinya? Dia bilang, Kong dengerin tuh kayak Mas Turo. Apa dia bilang? Tahu gua di bang masjid gitu. Apal gua tadi gitu. Akhirnya saya dengar, Kong istighfar. Iya Kiai, tahu udah saya. Ya udah, diingetin aja ya. Saya tawaf, saya sa'i tahallul. Menjelang maghrib saya bilang, yang mau balik ke hotel dulu silahkan, yang mau masuk ke Masjidil Haram mau sholat di sini juga silakan. Ada nggak nih? Nah tadi itu yang ngomong, saya Kiai, saya mau di sini aja. Ntar habis sholat maghrib saya mau jalan-jalan ke dalam Masjidil Haram. Bebe nyasar Kong, kata dia. Kagak Kiai, udah hafal saya sekali gua ngeliat hafal. Kata dia gitu. Bener nih Kong? Iya. Akhirnya udah silakan. Saya tunggu Isya di hotel, dia belum pulang. Jam 9 dia belum datang. Jam 11 dia belum kelihatan. Jam 12 belum nongol. Jam 2 baru sampai di depan hotel. Diantar taksi jamaah sekalian. Begitu turun masih nyombong juga. Apa dia bilang? Tuh, gue mah hebat, gue mau diantar sama orang Arab. Begitu jamaah sekalian. Ya Rob. Bo, Pak, Rasulullah lahir di Mekah. Mekah tidak begitu jauh dengan Alexandria. Mekah tidak begitu jauh dengan Palestina yang sekarang sedang dibombardir oleh Zionis Israel ke barat, Yahudi bangsat, betul. Presiden Israel bilang saya sedang perang melawan Palestina. Saya bilang itu bukan perang, itu kejahatan perang, itu bukan perang, tapi itu pembantaian terhadap manusia, betul. Perang gak begitu saudara. Yang namanya perang anak kecil gak dibunuh saudara. Anak-anak kecil dibiarkan hidup, orang-orang tua dibiarkan hidup, tempat-tempat rumah sakit, fasilitas umum tetap dijaga saudara. Tapi yang kita lihat para jemaah sekalian, belasan ribu nyawa melayang jemaah sekalian yang tidak tahu apa-apa. Biadab tidak. Umat Islam di Palestina meninggal dunia, sakit hati kita umat Islam di Indonesia, betul. Tapi kita bersyukur saudara. Para jamaah sekalian, pemerintah kita begitu agresif luar biasa bela Palestina. Alhamdulillah, umat Islam di Indonesia, bahkan tidak hanya umat Islam saudara, bersatu padu membela, membantu penderitaan bangsa Palestina. Siap bela Palestina, siap bantu Palestina, siap doakan Palestina, siap berangkat kemana? Siap-siap aja. Bo, ibu kalau dengerin ceramah saya harus kompak. Kalau saya bilang bu nya 1 kali ya, bu nya 2 kali ya gitu. Bo, nurut di sini ibu ya. Tempat kelahiran Rasul, para jamaah sekalian, Mekah tidak begitu jauh dengan Alexandria. Mekah tidak begitu jauh dengan Palestina, Mekah tidak begitu jauh dengan Mesir. Saudara, Indonesia sudah cukup jauh dari Mekah. Betul? Kita kalau naik pesawat 9 jam lebih, Ibu, jauh apa dekat? Jauh apa dekat? Kalau naik kapal bisa berbulan-bulan, betul? Kalau jalan kaki bisa bertahun-tahun, betul? Jauh apa dekat? Biayanya juga nggak murah tuh. Umroh saja 30 sampai 40 juta, haji reguler bisa 60-70 juta, haji plus bisa 250 juta, haji furoda saudara bisa 400 jutaan. Mahal apa murah? Mahal apa murah? Jangan bilang mahal, bilangnya murah aja. Mudah-mudahan rezekinya dimurahkan oleh Allah. Umroh aja 30 sampai 40 juta saudara, bahkan ada yang sampai 100 juta lebih. Haji reguler bisa 60-70 juta, haji plus bisa 250 jutaan, haji furoda bisa 400 jutaan. Mahal apa murah?
Mahal apa murah? Sombong amat. Ya Allah, Ibu. Jauh. Nabi dengan kita jauh. Tapi alhamdulillah saudara, walaupun Nabi jauh dari Indonesia, Al-Quran sampai ke Indonesia, kisah maulid sampai ke Indo. Kalau seandainya umatnya Nabi yang hanya di Mekah, di Madinah doang, susah kita buat masuk surga, Ibu. Betul? Berarti yang dikasih syafaat nanti orang-orang Mekah doang, yang dikasih syafaat nanti orang-orang Madinah doang. Oh ternyata tidak. Umat Rasulullah tidak hanya yang di Mekah, umat Rasulullah tidak hanya yang di Madinah, tetapi seluruh dunia adalah umat baginda Nabi kita Muhammad. Cuman beda fisik doang Pak, kita mau orang Mekah. Orang Mekah, orang Madinah ganteng-ganteng. Kenapa orang Madinah ganteng-ganteng, orang Mekah cakep-cakep? Iya kan? Karena di Mekah itu jarang hujan, mereka jarang mandi, makanya sengaja Allah ciptakan ganteng. Artinya apa? Walaupun dia jarang mandi, dia tetap ganteng. Kalau kita kan udah 13 kali mandi kagak ganteng-ganteng kita. Jadi emang udah takdir Allah tuh umat Nabi. Orang Amerika gede tinggi. Kenapa orang Amerika gede tinggi? Emang begitu sengaja, karena di Amerika ada musim dingin. Di sana kalau musim dingin ekstrim, makanya Allah ciptakan gede-gede orang Amerika supaya ketika musim dingin dia kagak pada mengkeret, itu maksudnya. Orang Afrika keling-keling, bukan hanya hitam, keling. Kalau kesorot matahari kayak black oval jemaah sekalian. Sengaja diciptakan keling, kenapa? Karena di Afrika banyak macan. Kalau Allah ciptakan putih-putih, tiap hari diuber-uber macan dia. Makanya Allah ciptakan keling supaya macan bingung, ini orang pebatu, ini ya begitu jemaah sekalian. Jadi penyelamatan nih populasi manusia. Tapi ya umat Nabi itu jangan main-main tuh. Orang Cina matanya sipit. Kenapa orang Cina matanya sipit? Karena di Cina ada musim salju. Salju kalau kesorot matahari silaunya luar biasa. Maka untuk mengurangi silau dibikin sipit orang-orang Cina. Tapi saya bangga jadi orang Indonesia. Orang Indonesia yang paling lengkap. Yang ganteng ada, yang jelek juga. Yang tinggi ada, yang kecil juga. Yang hitam ada, yang putih juga. Yang matanya sipit ada, yang belok juga. Yang bibirnya tipis ada, yang doer juga. Jadi bangga nggak jadi orang Indonesia? Bangga tidak? Bangga tidak? Siap jaga Indonesia? Siap jaga Indonesia? Siap jaga NKRI? Siap jaga Bhinneka Tunggal Ika? Siap jaga Pancasila? Takbir! Kalau takbir tangannya diangkat. Takbir sambil makan jeruk. Siap jaga Indonesia? Siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI, siap jaga Bhinneka Tunggal Ika, siap jaga Pancasila. Takbir! Pancasila, ikutin. Saya juga tahu ibu hafal. Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Takbir! Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghili zalimin wa akhrijna min bainihim wa ala alihi sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Jadi satu ibu bapak kita peringati maulid para jemaah sekalian. Motivasi besarnya para jemaah sekalian karena kita cinta kepada baginda Nabi kita Muhammad. Cuma jangan ngomong doang kita cinta, ngomong mah gampang. Karena kata Nabi dalam sabdanya manidda'a hubban Nabi alaihi salatu wassalam min ghairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzab. Orang yang mengaku cinta kepada Nabi tanpa melakukan yang sunnah maka pengakuannya adalah dusta. Bohong besar kalau dia ngaku cinta sama Nabi
tapi dia nggak pernah mau melakukan yang sunnah. Sholat jamaah dia males, sodakoh dia nggak mau. Bo, pak, bo, orang sodakoh itu nggak perlu besar, yang penting banyak. Orang sodakoh nggak perlu besar, yang penting beda nggak besar sama banyak? Beda. Kalau besar itu 100.000 sebulan sekali, besok dia nggak ngasih lagi, itu namanya sodakohnya besar. Kalau banyak setiap hari 10.000 selama 1 bulan, mengalahkan yang 100.000 yang cuma 1 bulan sekali, betul? Jadi sodakoh itu nggak perlu besar, yang penting. Makanya duit itu cuma beda gambar doang. 100.000 warnanya merah jambu, halus, mulus, lurus. Beda sama duit 2.000. Duit 2.000 mah warnanya abu-abu, cenderung buluk, gampang lecek. Kata duit 100.000, kenapa saya bisa rapih begini? Karena saya waktu jadi dicetak oleh Bank BI, yang pegang saya orang-orang kaya, wanita cantik, saya menyimpannya juga lurus di dalam dompet. Makanya duit 100 ribuan mah rapih. Beda sama 2.000, begitu jadi dicetak oleh Bank BI, yang pegang bukan orang kaya, orang-orang susah, tukang parkir. Dia jarang disimpan di dalam dompet, langsung diremes, dikantongin. Makanya duit 2.000-an malah lecek. Tapi kata duit 2.000, saya walaupun lecek begini, saya bersyukur. Saya sering diajak ke pengajian, saya sering diajak masuk masjid. Kalau ada ente 100.000, ada saya 2.000, ente ditinggal di rumah, saya yang diajak ngaji. Betul? Astagfirullahaladzim, betul semua. Ya Allah, jamaah sekalian. Wah, kalau begitu saya cuma tampang doang yang keren, penampilan doang saya yang hebat. Kalau saya tahu yang sering diajak ke masjid ente 2.000, pengennya saya jadi 2.000 daripada 100.000. Ibu maunya 2.000 apa 100.000? Maunya 2.000 apa 100.000? Yang diasar mata duitan ibu-ibu. Jadi para jamaah sekalian, yang kedua kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya nabi seperti nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan seluruh makhluk yang ada di dunia ini jamaah sekalian diciptakan karena nabi kita Muhammad. Udah disingkat-singkat aja udah siap jamaah sekalian. Adanya langit, ada jam semua ada jamaah sekalian. Termasuk diri kita nih, kita jadi sempurna begini nih, Bu. Bapak, kita jadi makhluk Allah sedemikian sempurna nih, dari ujung rambut sampai ujung kaki karena Nabi Muhammad. Dikasih rambut, dikasih kepala, indah banget nih organ tubuh manusia. Ada kepala, ada rambutnya. Sebab kalau kepala doang kagak ada rambutnya kurang pantas, kayak cilok. Betul. Ada rambut gak ada kepalanya, lebih serem lagi tuh, kayak leak. Ada rambut, ada kepala, dikasih jidat. Jidat dibikin dari tulang. Apa tujuannya? Supaya gampang buat sujud. Punten, bokong, pantat dibuat dari daging supaya enak buat duduk. Kalau dibalik sama Allah, jidat dari daging, pantat dari tulang, duduk di masjid berisik, betak-betuk, betak-betuk. Kan gitu tuh. Turun ke bawah dikasih alis, weh, alis luar biasa. Pakai peci, pakai kopiah, pakai imamah, pakai kerudung, pakai jilbab, ada alisnya bagus tidak? Orang kagak ada alisnya kayak kadal, Bang. Gak pantas, apalagi ibu-ibu, alis sangat sensitif, makanya alis boleh dimacem-macemin ibu-ibu mah. Ada yang alisnya kayak tikungan puncak, penungkung banget. Ada yang alisnya lurus kayak rel kereta. Itu dandanin alis kadang-kadang kuatan lama itu, Bang. Lakinya nungguin lama banget mau kondangan, takut ketinggalan rombongan, nungguin bininya dandanin alis. Bentar mak lo, bentaran nih sebelah kiri lagi belum. Udah, alhamdulillah keluar dari rumah, begitu keluar gerimis. Ditutup yang sebelah kanan, sebelah kiri hilang sebelah jemaah sekalian. Alhamdulillah, ya yang sebelah alhamdulillah ibu mah. Turun ke bawah dikasih hidung mancung, pesek sama, bersyukur alhamdulillah lubangnya 2, hidung mancung lubangnya 1 gak pantas. Kagak ada lubangnya apalagi gelagapan ibu. Turun ke bawah bersyukur dikasih mulut, mulut ada lidah, ada gigi, ada gusi. Mana yang pantas di luar, mana yang pantas di dalam. Bibir di luar, kenapa bibir di luar? Supaya gampang buat berkumur pada saat kita berwudu. Betul? Udah betul aja udah saya pikirin nih Bu. Gigi di dalam sembunyiin, coba kalau bibir di dalam gigi di luar, lah kayak Hanoman kita.
Makanya ngomongin gigi hati-hati nih Ibu. Nih keluar dulu nih, kita ngaji bab fikih dulu. Ngomongin gigi nih, Ibu kalau di masyarakat Bapak kan suka bikin acara akekah ya. Kalau laki-laki yang diakekahkan berapa ekor kambing yang dipotong? 2, laki-laki 2 ekor, perempuan yang diakekahkan berapa ekor kambing yang dipotong? 1. Ada lagi yang saya ingatkan Ibu, kalau bikin acara akekah buah-buahannya biar manis, yang manis-manis, jangan yang asam-asam. Kalau makan buah yang manis orang tersenyum, itu bocah nanti udah gedenya diresepin orang. Jangan acara akekah buahnya asam, orang kalau makan asam nyengir, itu bocah udah gedenya cengangas cengenges bae Bang. Itu. Jadi itu jangan sekalian ya. Nih, ada 2 organ tubuh nih, kambing dipotong, bagi sama tetangga, Ibu, sama saudaranya tuh, mau matang boleh, mentah juga boleh. Cuman yang ingin saya ingatkan, ada 2 organ tubuh binatang, kambing yang gak boleh dimakan, haram. Apa itu? 1, kuku kambing, 2, gigi kambing gak boleh dimakan. Gak boleh. Kenapa coba? Keras. Baik, kalau seandainya keras, bagaimana kalau seandainya ada mesin presto pengempuk gigi? Kata Kiai Haji Ubay Mahdi, berarti ilatnya hilang itu. Ya kan? Kenapa? Jadi empuk dia, jamaah sekalian. Nah, ternyata bukan keras alasannya. Ma'an harodam, sesuatu yang tidak mengalirkan darah, maka sesuatu itu nggak boleh dimakan. Kuku saya berdarah, yang berdarah kukunya apa dagingnya? Gigi saya berdarah, yang berdarah giginya apa gusinya? Gigi nggak ngalirin darah, kuku nggak bisa mengalirkan darah, saudara, maka nggak boleh dimakan. Kalau tulang boleh, sop tulang muda boleh dimakan, ngantri. Tapi sop gigi muda ada, kecuali sop bini muda. Nah, itu, Bu. Makanya gigi itu laisa lahu minal basar. Nih, Ibu kalau sudah berwudu, maaf nih, bersentuhan kulit batal tidak? Batal tidak? Menurut Imam Syafi'i bisahwat ambi ghairi sahwat batalat wudu'uh. Kalau dia bersentuhan kulit mau menimbulkan sahwat atau tidak, batal wudunya. Mubasyarah, basarun kulit, mubasyarah bersentuhan kulit. Kecuali yang bersentuhan bukan kulit, contoh bersentuhan gigi nggak batal. Tanya Kiai, karena gigi itu laisa lahu minal basar. Gigi itu bukan termasuk dari bukan kulit dia. Ya kali gitu ibu-ibu ada yang iseng-iseng. Lakinya mau ke masjid, Bang mau kemana? Mau ke masjid, kita ngadu gigi dulu ya. Batal kan? Batal ya sekalian. Makanya ngaji jamaah sekalian. Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersyukur kita punya Nabi seperti baginda Nabi kita Muhammad. Tempat lahirnya luar biasa. Di Mekah. Ini luar biasanya Rasulullah. Di Mekah ada sumur namanya sumur Ja'rona. Sumur apa? Ja'rona atau Ji'rona. Itu dulu sumurnya itu bisa dikonsumsi Pak di zaman Rasulullah. Airnya itu bisa diminum. Tapi suatu hari saudara, datang sahabat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini sumur Ja'rona ini udah nggak bisa diminum airnya. Kenapa? Dituangin racun sama kafir Quraisy. Begitu dituangi racun sama kafir Quraisy, dilihat oleh Rasulullah, diludahin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu air yang tadinya beracun, diludahin sama Nabi, airnya jadi netral, racunnya jadi hilang. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini hebatnya Rasulullah, air sesumur beracun semua, diludahin sama Nabi, racunnya jadi hilang. Beda sama kita, kalau kita terbalik. Kalau kita kebalik, air bener-bener kita ludahin jadi beracun ya Mas. Ya kita jarang zikir, ngomong sering bohong, betul? Rasulullah jamaah sekalian, ya Rob. Jadi para jamaah sekalian kita bersyukur nih punya Nabi seperti Rasulullah. Yang ketiga, kita peringati Maulid karena kita ingin mencontoh akhlak beliau. Sahabat tanya kepada istrinya Aisyah binti Abi Bakar, apa kata sahabatnya Aisyah, saya mau tanya bagaimana akhlak Rasulullah. Jawabannya singkat, padat, diplomatis. Apa kata Aisyah? Khuluquhul Quran, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Al-Qurannya yang mana? Ayat berapa? Surah apa? Surah Al-Mu'minun ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim. Nabi kalau salat khusyuk. Kalau kita bukan khusyuk, kusut.
Ya, mudah-mudahan sholat kita diijabah, diterima oleh Allah, amin. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, sehat walafiat, amin. Kita bisa memperingati Maulid, alhamdulillah. Sehat penting Ibu. Ini kita datang ke sini nih Bu, punten Ibu. Ya, kita datang ke sini nih, mau yang tua, mau yang muda, segala macam, ini adalah takdir yang terbaik. Amin. Ya Robbal, walaupun takdir yang terbaik ini belum tentu kita suka. Ibu datang ke sini, duduk di sini belum tentu suka semua nih. Suka atau tidak takdir yang terbaik. Betul? Coba Ibu duduk di sini nih belum tentu suka semua, mana gerah, nyender tembok jauh, selonjoran susah, capek, lapar barangkali, pengen buru-buru pulang. Jamaah sekalian, ini takdir yang terbaik. Sebab takdir yang terbaik, mau senang mau enggak, takdir yang terbaik. Pengennya punya suami yang kaya, yang pinter, yang ganteng, pengennya begitu. Pengennya yang kaya, dapatnya yang miskin. Mungkin punya laki miskin, takdir yang terbaik. Untung laki gua miskin. Coba kalau laki gua kaya, mungkin dia sudah main mata dengan wanita lain. Kadang-kadang miskin aja belagu. Betul? Ya miskin jangan terlalu miskin, kaya juga jangan terlalu. Orang terlalu banyak duit pusing, kekurangan duit juga. Tapi enakan pusing kebanyakan duit atau pusing kekurangan duit? Lah masih mendingan pusing kebanyakan duit bang, itu kalau gak gablak duit malah puyeng. Tapi hidup gak boleh terlalu, kalau terlalu gak enak. Punya suami terlalu ganteng was-was, karena suaminya banyak yang naksir. Punya istri terlalu cantik was-was pak, karena istrinya terlalu cantik banyak yang naksir. Terlalu jelek was-was juga. Itu bini kagak pernah diajak-ajak kalau kemana-mana. Begitu ketemu dia takut was-was, ketemu temen lah bini lu jelek amat itu. Ya Allah. Hadir kita nih di majelis taklim, Ibu. Ini takdir yang terbaik, makanya Nabi bersabda, bahkan perintah kepada kita, idza marartum biryadil jannah farta'u. Apabila kamu lewat di taman surga, farta'u mampir. Apabila kamu lewat di taman surga, farta'u singgah. Apabila kamu lewat di taman surga, farta'u duduk, ngaji, belajar. Sahabat nanya, wa mariyadul jannah, emang taman surga itu apa ya Rasulullah? Taman surga itu adalah majelis-majelis ilmu. Ini taman surga nanti di hadapan Allah. Amin. Taman surga itu ada buahannya, ada kue-kuenya, ada minumannya. Buahannya ada nggak? Ada, anggur, salak, habis sudah itu. Ada kue-kue enggak? Ada, dikasih snack, dikasih besek, dikasih berkat, betul? Ada kuenya, ada buahnya, ada enggak minumannya? Ada, ini miniatur taman surga. Ada enggak Pak bidadarinya? Ini bidadari melulu nih. Ini saya yakin bapak-bapak kalau di surga bidadarinya begini semua, saya yakin begitu masuk surga balik lagi kayaknya gitu sekali. Ini bidadari lecak-lecak amat ini. Ya Rabb sekalian. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya kita bersyukur Bapak, Ibu, para jamaah sekalian. Singkat nih. Jadi orang kalau mau bersyukur dikasih nikmat sehat, dikasih nikmat panjang umur, ada di majelis taklim, alhamdulillah. Sebab begini, terakhir jamaah sekalian. Begini Ibu Bapak, karena ada 3 perkara yang gak bisa dihindarkan oleh manusia. Ingat nih, ada 3 perkara yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia. Pertama tua, 2 sakit, 3 mati. Tua, manusia makin lama makin tua, bukan makin muda, betul? Manusia makin lama bukan semakin kuat, makin lama makin loyo, makin lemah, betul? Ibu-ibu makin lama bukan makin cakep, makin lama makin sama, bapak-bapak juga, bukan ibu-ibu doang. Umur 30 tahun, 20 tahun tatapan matanya setajam tatapan mata elang. Umur 70 tahun, 80 tahun cucunya datang ke rumah, apa dia bilang? Siapa lo? Pandangannya sudah mulai berubah, matanya nggak berubah, pandangannya berubah. Kenapa? Karena sudah tua. Umur 30 tahun tai lalat ada di pipi. Umur 80 tahun tai lalat pindah ke janggut. Ilok tai lalat merosot. Tai lalatnya nggak pindah, tapi kulitnya yang udah bergeser. Kenapa? Karena sudah tua. Perempuan umur 17 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang mengesankan, menggemaskan. Nenek-nenek umur 80 tahun pakai celana legging, dilihatnya dari belakang kayak balon diairin jemaah sekalian. Yang salah bukan celana leggingnya, tapi umurnya yang sudah tua. Maka jaga umur kita, mudah-mudahan umur kita barokah manfaat. Yang kedua yang gak bisa dihindarkan oleh manusia saudara, yang kedua adalah sakit. Siapa di antara kita yang gak pernah sakit? Hari ini gak ada yang sehat secara sempurna. Ada aja yang lagi kita rasain ini. Ada yang kakinya lagi pada rempeng,
ada yang perutnya lagi mules, ada yang kepalanya lagi agak pusing. Gak ada kita yang sehat secara sempurna. Manusia tidak ada yang tidak pernah sakit. Sama dengan baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuman bedanya gak mungkin kita samakan kita dengan Rasulullah. Rasulullah juga pernah mengalami sakit. Cuma bedanya Rasulullah mengalami sakit cuma 2 kali seumur hidupnya. Umur 65 tahun, 63 tahun, tapi seumur hidupnya cuma mengalami 2 kali sakit. Kenapa Rasulullah cuma mengalami 2 kali sakit? Karena ada 2 perkara yang Rasulullah tidak pernah tinggalkan. Pertama, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang ketiga, yang tidak bisa dihindarkan adalah kematian. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat, panjang umur kita, berkah rizki kita, dimudahkan dalam segala urusan kita. Peringatan Maulid ini tidak hanya menambahkan kecintaan kita kepada Rasulullah, tetapi menambahkan kita cinta kepada sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan para jamaah sekalian, hari ini kita mendengar kisah, cerita, riwayat tentang bagaimana hebat dan sepak terjang yang mulia baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW. Mudah-mudahan nanti pada hari kiamat kita bisa berjumpa dengan Nabi. Amin. Kalaupun kita jamaah sekalian di dunia kita tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, minimal kita bisa bermimpi dengan Rasulullah. Amin. Ya Robbal, pernah nggak ngimpi ketemu Nabi? Pengen nggak? Ibu, bapak, kata Nabi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani li anna syaitana la yatamatsalu bi. Orang yang berjumpa denganku dalam tidur, orang yang bermimpi berjumpa dengan aku, maka itulah aku, karena setan tidak bisa menyerupai aku. Ada jamaah saya ngomong, Kiai, semalam saya ngimpi ketemu Nabi. Ya Allah, alhamdulillah, subhanallah, saya aja gurunya gak pernah ngimpi ketemu Nabi. Bener ente ngimpi ketemu Nabi? Iya Kiai. Cirinya gimana? Rambutnya gondrong Kiai, putih semua, jenggotnya panjang putih semua. Saya bilang itu bukan Nabi, itu eyang Sinto Gendeng. Nabi rambutnya gondrong putih semua, jenggotnya panjang, gimana sih jamaah sekalian ya? Wah, ini kalau saya ceritakan bagaimana fisik Rasulullah terlalu panjang, waktu tidak akan bisa cukup, umur tidak akan bisa cukup, bahkan ilmu tidak akan bisa cukup menceritakan bagaimana kedahsyatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatil uzma fi yaumil qiyamah. Amin. Ya Allah, ya Rabbal. Ini saja bisa saya sampaikan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan saya ikhlas menyampaikannya, ibu bapak ikhlas mendengarkannya, sehingga menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf. Panjang umur perjuangan takbir. Panjang umur perjuangan takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek, baik, terima kasih atas mutiara hikmah yang telah disampaikan. Dapat kita bawa hikmahnya dan manfaat bagi kita dunia akhirat. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian, jangan lupa beranjak sebelum ditutup dengan doa. Dari awal sampai akhir, alhamdulillah acara kita berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi wasilah kita semua mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, meningkat acara selanjutnya yaitu penutup atau doa yang langsung akan dipimpin oleh Ustadz Haji Ibnu Hajar SAG. Sebelum ditutup, saya selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah, sebelum kita berdoa, kita baca Fatihah. Kita hadiahkan buat keluarga kita yang telah dipanggil Allah. Kita khususkan juga buat yang mewakafkan tanahnya, rezekinya buat masjid ini. Juga kita berdoa mudah-mudahan karomah dari Fatihah, yang belum sukses jadi sukses, yang anaknya belum kerja biar kerja, yang pendapatannya kecil biar besar, yang belum punya mantu mudah-mudahan cepat punya mantu, yang pesantrennya udah ada mudah-mudahan lebih sukses lagi,
Yang belum jadi dewan mudah-mudahan jadi dewan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabbana ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi'inhum bil khair wa anta khairur rahimin. Allahumma inna as'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa a'udzu bika min syarri ma sta'adzaka minhu nabiyyuka rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arzuqna ya razzaqu ya ghani ya fatahu min haitsu la yahtasib. Allahumma arzuqna ya razzaqu ya ghani ya fatahu malan katsiran nasta'inu bi 'alal fiyal. Ya wahabu habli ilman wa hikmatan wa birizqan ya razzaqu kullana musahilan. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, perlu kami umumkan, adapun hasil dari pengumpulan donasi untuk saudara kita di Palestina adalah sebesar 3.965.500 rupiah. Saya mewakili panitia yang lain mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya.